Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah kelas 3B. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah tematik dengan tema 1, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Mudah-mudahan Ananda Salihah semuanya diberikan pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Subtema 3 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan judul pertumbuhan hewan. Nah, di sini Ibu Tari ada sebuah teks ya. Coba kita baca bersama-sama. Judulnya Bebek Peliharaan Kakek Jajang. Salman dan Safia sedang berlibur ke rumah kakek Jajang. Kakek Jajang memiliki beberapa hewan peliharaan di halaman belakang rumahnya. Salman diajak kakek memberikan makan bebek, sedangkan Safia dan nenek Hania mengambil telur bebek dari kandangnya untuk dimasak. Bebek-bebek peliharaan kakek Jajang berwarna-warni. Ada bebek yang berwarna abu-abu, hitam, kuning, putih, atau campuran dari keempat warna tersebut. Warna bebek yang beragam itu tampak indah dilihatnya. Meski berbeda, bebek-bebek itu selalu rukun dan tidak pernah merebut makanan. Jika berjalan saja, mereka berbaris rapi dan tidak ada saling mendahului. Alangkah indahnya jika manusia dapat mencontoh perilaku bebek yang rukun. Bebek-bebek milik kakek Jajang semakin hari semakin besar. Bukan itu saja, jumlahnya pun semakin banyak. Kek, bagaimana bebek-bebek itu dapat bertambah besar? Terus mengapa bebek-bebek itu bertambah banyak? Tanya Salman. Bebek-bebek itu bertambah besar karena selalu diberi makan. Adapun jumlahnya yang semakin bertambah banyak itu karena mereka berkembang biak. Kek, Salman belum tahu bagaimana sih cara berkembang biaknya? Tanya Salman. Masa sih kamu belum tahu? Tanya kakek sambil tersenyum. Benar, kek. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Telur bebek akan menetas dan kemudian keluarlah anak bebek. Anak bebek lalu tumbuh menjadi bebek dewasa. Bebek dewasa menghasilkan telur kembali dan begitu seterusnya. Jelas kakek. Selain berkembang biak, bebek juga mengalami pertumbuhan. Setiap hari bebek yang diberi makan dan minum akan mengalami pertumbuhan ukuran tubuh mulai dari baru menetas hingga dewasa. Inilah yang dinamakan pertumbuhan. Nah, ngomong-ngomong perkembangbiakan pada bebek tadi, Ibu Tari sudah memaparkan bagaimana saja sih perkembangbiakan pada bebek. Yang pertama, bebek dewasa itu bertelur. Seperti yang dijelaskan pada teks sebelumnya, bebek dewasa itu berkembang biak dengan menghasilkan telur. Lalu telur dierami beberapa bulan dan kemudian menetas. Setelah telur menetas jadilah anak bebek. Setelah anak bebek agak tumbuh muda, lalu anak bebek itu beranjak menjadi bebek dewasa.
dan menghasilkan telur lagi. Begitu seterusnya siklus pertumbuhan bebek. Siklus ini juga terjadi pada beberapa unggas lainnya, karena kebanyakan unggas itu berkembang biaknya secara bertelur, seperti ayam, burung, angsa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat bersama-sama pertumbuhan hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Salah satu contohnya adalah kucing. Nah, kita mulai dari kucing dewasa ya. Kucing dewasa melahirkan anak kucing. Lalu anak kucing tadi tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa dan begitu seterusnya. Jadi, perkembangbiakan ini juga terjadi pada hewan yang berkembang biak secara melahirkan, yaitu seperti sapi, harimau, gajah, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba untuk berhitung perkalian ya. Anak kucing tadi ibu beri nama yaitu Cimut. Cimut memiliki 2 anak kucing berwarna putih, 2 anak kucing berwarna coklat, dan 2 anak kucing lainnya berwarna belang putih dan coklat. Berapa jumlah anak Cimut? Jawabannya, anak Cimut 2 berwarna putih ditambah 2 berwarna coklat ditambah 2 berwarna belang. Yang berulang adalah angka 2 ya, sebanyak 3 kali. Sehingga dapat ditulis menjadi 2 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Bisa juga kita artikan menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, contoh perkalian selanjutnya, di sini ibu ada soal cerita, yaitu Asma memiliki 7 kantong kelereng. Tiap kantong berisi 9 butir kelereng. Berapa butirkah jumlah kelereng Asma? Nah, kita ketahui Asma memiliki 7 kantong kelereng. Tiap kantong berisi 9 kelereng. Kita kalikan saja. 7 kantong kelereng dikali 9 butir kelereng. Hasilnya adalah 7 dikali 9 sama dengan 63. Nah, tugas Ananda Salihah, tuliskan cara perkembangbiakan sapi, lumba-lumba, dan burung. Tugas yang kedua adalah gambarlah hewan yang Ananda Salihah sukai serta ciri-cirinya. Dikumpulkan pada hari Kamis ya. Lalu diharapkan Ananda Salihah tidak menggambar komponen-komponen di wajah hewan seperti mata, mulut, dan sebagainya. Dengan cara itu mudah-mudahan itu menjadi cara yang lebih baik. Nah, tugas yang terakhir adalah kakak mempunyai 3 pena berwarna biru, 3 pena berwarna hitam, dan 3 pena berwarna acak. Berapakah pena yang dimiliki oleh kakak? Yang kedua, nenek memiliki 10 keranjang buah jeruk. Tiap keranjang berisi 5 buah jeruk. Berapakah buah jeruk nenek? Dan yang terakhir, murid kelas 3 membentuk kelompok belajar. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang. Berapa jumlah murid kelas 3 tersebut jika di kelas itu terdapat 9 kelompok belajar? Nah, ini adalah soal cerita mengenai perkalian.
Ananda di rumah diharapkan untuk sudah bisa hafal perkalian 1-10. Nah, kalau misalkan ada yang belum bisa hafal 1-10, tidak apa-apa ya, selalu diulangi di rumah. Selalu dibaca-baca tentang perkalian dan insya Allah Ananda Solihah dapat mengingatnya dengan mudah. Nah, tugas Ananda Solihah sekarang ada 2 ya. Yang pertama tentang perkembangbiakan dan yang kedua tentang perkalian, soal perkalian. Dan untuk menggambar hewan yang Ananda Solihah sukai itu dikumpulkan pada hari Kamis ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salihah. Kita jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya.